beramal ibadat untuk menunaikan hak kehambaan, melaksanakan hak ketuhanan tanpa memandang kepada dirinya, itulah yang dinamakan ikhlas muqarrabin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, padahal andai kata kita beribadah kepada Allah, sembahyang contohnya, tujuan kita dengan sembahyang itu adalah keridhaan Allah, itu aja sebuting. Allah ridha kepada kita, Allah ridha kepada kita. Nah, bila Allah itu ridha kepada kita, segala kebaikan-kebaikan dicurahkan kepada kita. Segala kebaikan dicurahkan kepada kita. Kalau kita mengambil yang ridha ini. Nah, jadi alangkah ruginya kalau kita beribadah karena makhluk, beribadah karena mengharap surga. Karena bila dua itu kita akan dapat keridhaan Allah. Bila kita beribadah ini karena ridha Allah, kedua-duanya kita dapatkan. Dunia otomatis dapat, surga otomatis dapat. Makanya tadi dicontohkan oleh beliau, orang yang beribadah karena dunia, orang beribadah karena surga, itu kal himar, seperti himar. Himar itu pintarlah. Kal himar, seperti himar. Para muhibbin rahimakumullah, man amila lillah wa billah nalal qurba minallah wastahaqqa bimartabati abdillah. Man amila lillah, barang siapa beramal beribadah karena Allah. Ini beribadah ini mencari keridhaan Allah, yang lain kada tahu urusannya. Ini beramal itu kadang-kadang ada masuk huzuzun nafsi, ada masuk kepentingan diri. Ini yang merusak ikhlas. Bagaimana caranya kita mengetahui amal ini ada masuk kepentingan diri? Mengetahui mana amal ibadah kita yang murni karena ridha Allah. Nah, di situ kadang-kadang kita ada menjumpai dua macam perkara ibadah. Dua macam perkara ibadah. Ibadah yang pertama lebih besar pahalanya. Ibadah yang kedua lebih kecil pahalanya. Bila kita memilih ibadah yang kecil pahalanya, berarti di situ ada kepentingan diri. Ikhlasnya kada murni. Bila kita mengutamakan ibadah yang besar pahalanya, kita tinggalkan ibadah yang kecil pahalanya, berarti kita mementingkan keridhaan Allah ngarannya. Kita ambil contoh umpamanya. Ini ada orang maulah masjid, memerlukan dana. Dananya misal 10 juta. Ini kita sumbang berpahala. Berpahala ini. Ini perbaikan masjid memerlukan dana 10 juta. Di saat yang bersamaan ada keluarga kita yang sedang sakit, membutuhkan dana untuk berobat 10 juta juga. Pahalanya tentu lebih besar menolong manusia ini. Pahalanya lebih besar kita mengobati nanggaring ini, duit 10 juta itu. Kalah kita pahalanya untuk merihab, memperbaiki masjid tadi. Nah, apabila kita ini condong, kita ini ingin menggunakan duit ini untuk masjid itu, kita biarkan yang sakit ini sakit, berarti ibadah kita itu kadang mencari keridhaan Allah. Ada kepentingan nafsu di situ masuk. Karena kita menyumbangkan masjid ini diumumkan orang, si anu menyumbang 10 juta. Menyumbang nanggaring, siapa mau makan adalah di masjid mau makan, kada ada. Nah, di situ kita diuji. Setiap dua ibadah yang bertentangan, satu pahala lebih besar, bila kita melaksanakan pahala yang lebih kecil, di situ karena Allah.
karena ada kepentingan-kepentingan nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, man amila lillah, barang siapa beramal karena Allah, wabillah, dan dengan Allah. Inya ini beramal mencari keridaan Allah, dan inya pun sadar kawa beramal itu karena ditolong oleh Allah, wabillah ngarannya. Jadi beramal ini karena Allah, amun merasa seseorang nang beramal kada jadi napa-napa amalnya, itu ujub ngarannya. Ujub tuh ihbatul amal, menggugurkan amal. Nah, barang siapa beramal karena Allah dan dia merasa beramal itu dengan pertolongan Allah, dia akan mencapai kedekatan daripada Allah. Nah, akan mendekatkan kepada Allah. Bila sudah kita dekat kepada Allah, wastahaqqa bimartabati abdillah, kita berhak duduk di martabat abdillah, hamba Allah ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita ini kada samuaan hamba Allah. Ada nang hambanya surga, ada nang hambanya karamat, ada nang hambanya kemuliaan, ada nang hambanya dunia. Nah, kemana kita beribadah tujuan kita, itulah Tuhan kita, itulah Tuhan kita. Kalau kita beribadah ini karena Allah, berarti Allah Tuhan kita dan kita ini budaknya, hamba Allah. Nah, kedudukan Abdullah, kedudukan hamba Allah itu merupakan kedudukan yang paling tinggi di antara segala kedudukan. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa setiap kali kita melakukan ibadah, maka tujuan kita dengan ibadah itu hanya satu, ialah keridaan Allah. Bila demikian, seluruh yang kita butuhkan, seluruh apa yang kita perlukan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendak bersedekah, sudah tujuannya mencari keridaan Allah. Hendak sembahyang, mencari keridaan Allah. Hendak membaca Quran, cari keridaan Allah. Segala ibadah yang kita lakukan li talabi mardatillah, untuk menuntut keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila demikian otomatis sudah ke surga matinya, otomatis sudah dunia.